Salam damai sejahtera Kristus kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan di dalam rahmat Tuhan. Mari kita melanjutkan pembahasan ringkasan di dalam pelajaran kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Kita masuk di dalam berita yang keempat dengan judul Firman Allah, suplai ilahi sebagai makanan. Berita ini melanjutkan berita yang ketiga, di mana di dalam berita ketiga ditekankan mengenai kesetiaan Allah terhadap umat Israel yang jatuh, dan kesetiaan Allah ini dinyatakan bagaimana Allah mau menyelamatkan, dan keselamatan ini terutama adalah melalui firman-Nya. Maka di dalam berita keempat, penekanannya adalah bagaimana Allah menyediakan dirinya melalui firman-Nya menjadi suplai ilahi, menjadi makanan bagi umat-Nya atau bagi kita semua. Di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya atau memakannya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Di dalam satu ayat ini kita akan membahas dua hal, yaitu bagaimana sikap Yeremia di dalam dia bertemu dengan perkataan Tuhan. Anda tahu di masa itu Yeremia mengalami banyak penderitaan, penganiayaan dari orang-orang saat itu, baik raja, imam, nabi, di mana mereka di dalam keadaan yang meninggalkan Tuhan, di dalam keadaan yang merosot, yang menyembah berhala. Tapi Yeremia berdiri di pihak Tuhan. Maka yang pertama kita bisa melihat sikap Yeremia. Begitu bertemu dengan firman Tuhan, Yeremia merespon dengan menikmatinya, atau bahasa aslinya itu memakannya. Ada sesuatu yang masuk di dalam, tersusun di dalam dirinya. Yang kedua, hasil dari menikmati firman ini, Yeremia mengalami kegirangan dan kesukaan. Mari kita melihat secara detail dari dua hal ini. Yang pertama, saudara-saudari, bagaimana sikap Yeremia terhadap firman Tuhan, yaitu dia memakannya. Maka sikap kaum beriman hari ini terhadap firman Allah juga sama, yaitu memakan firman. Mungkin istilah ini baru bagi Anda, tetapi biarlah melalui persekutuan ini Anda bisa dibukakan bahwa firman Tuhan bukan satu doktrin atau hanya sekedar tulisan di atas kertas putih. Tapi firman Tuhan dalam hal ini adalah satu makanan rohani yang bisa kita makan, tersusun di dalam kita, sehingga kita akan dipenuhi oleh diri Tuhan sendiri. Maka kita melihat firman Allah adalah Allah sendiri. Dan perkataan yang keluar dari mulut Allah yang merupakan hembusan Allah, perwujudan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu juga perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pun juga firman Allah adalah hembusan Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang dihembuskan Allah. Kalau Allah menghembus, kita menghirup. Artinya apa, saudara-saudari? Allah yang di luar sekarang menjadi Allah yang di dalam kita. Dan juga firman Allah adalah perwujudan Allah. Perwujudan Allah artinya di sini firman Allah tersusun dari Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Di sini firman Allah sudah dipersonifikasi, diwujudkan melalui Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia juga adalah Allah yang berbicara. Dan juga Allah yang bekerja melalui kematian dan kebangkitan. Dan di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus menjadi roh pemberi hayat. Dan telah diwujudkan di dalam firman-Nya. Maka saudara-saudari, bila kita menerima firman melalui roh kita. Ya, di sini kita memiliki organ roh kita. Dan roh ini
bertemu dengan roh Kristus yang di dalam firman, maka kita akan menerima hayatnya. Saudara-saudari, ini merupakan satu konsep ilahi. Di dalam kita mengenai firman Allah atau Alkitab kita, ini adalah firman yang diberikan kepada kita untuk kita makan. Yang adalah Allah sendiri yang merawat kita. Saudara-saudari, semoga ini membukakan cara berpikir kita yang baru. Bahwa waktu kita bertemu firman, kita bukan sekedar membaca, kita bukan sekedar mungkin menghafal, kita bukan sekedar juga atau mengerti. Tapi yang terpenting bagaimana unsur Allah Tritunggal yang telah melalui proses, hari ini telah menjadi roh hayat, itu tersusun, disalurkan ke dalam kita. Sehingga kita waktu membaca firman, kita mendapatkan diri Allah sendiri. Firman inilah yang Tuhan Yesus hidup olehnya. Tadi sudah dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 4. Dan kita juga hidup olehnya. Kita hidup oleh firman Tuhan. Bukan hanya hidup oleh roti makanan sehari-hari, tapi oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa disusun dengan elemennya. Dalam arti kita bisa disusun dengan atribut Allah. Kasih, sukacita. Waktu kita menikmati firman, kita akan mendapatkan sukacita. Ada kasih, kelemah lembutan. Semua apa adanya Allah disusun di dalam kita. Maka saudara-saudari, kita melihat kedambaan Allah adalah manusia makan dia sebagai roti hayat. Di dalam awal kejadian, Allah sudah menaruh manusia di depan pohon kehidupan. Supaya dengan makan buah dari pohon kehidupan, manusia bersatu dengan Allah, disusun oleh Allah. Hari ini, bagaimana kita makan dia sebagai roti hayat adalah melalui membaca Alkitab. Dan jalannya adalah mendoa bacakannya. Sehingga kita mendapat suplai hayat makin dijenuhi oleh Kristus. Saudara-saudari, hari ini dalam pemulihan Tuhan, ada satu jalan bagaimana mengunyah firman ini menjadi makanan kita, yaitu dengan mendoa bacakan. Seperti makanan jasmani, begitu kita makan di dalam mulut ini kita kunyah, supaya mengalami mekanisme, ya. Lalu makanan ini bisa sampai masuk ke dalam lambung kita dan terurai menjadi gizi di dalam tubuh kita. Demikian juga firman Tuhan. Kapan kita mendoa bacakan? Di dalam doa baca ini Anda bisa membaca tekan, membaca ulang, membaca hidup, sampai membaca sambil berdoa. Kita menjadikan firman ini menjadi makanan doa kita. Sehingga kita mendapatkan suplai hayat dan mendapatkan Kristus itu sendiri. Saudara-saudari, kita perlu memiliki pencernaan rohani yang baik. Agar ada jalan masuk firman ke dalam bagian kita. Saudara-saudari, di dalam mekanisme doa baca ini perlu juga satu pencernaan rohani yang baik. Artinya kita bisa memakai pikiran kita untuk masuk ke dalam roh firman ini. Kalau kita, di sini katakan bila terdapat gangguan pencernaan rohani, maka sekali lagi firman itu tidak bisa masuk ke dalam kita. Menjadi suplai hayat, mungkin hanya sekedar pengetahuan. Ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka atas hal ini kita perlu terbuka kepada Tuhan supaya firman ini bisa masuk, tercerna, terasimilasi, dan tersusun di dalam kita. Saudara-saudari, Anda dan saya sampai hari ini perlu belajar, tidak pernah lulus untuk mendoa bacakan. Seperti kalau kita makan jasmani, kita perlu melumat sehingga makanan ini bisa tercerna, terasimilasi, bisa terurai menjadi bagian di dalam kita. Melalui makan Tuhan, maka kita esa dengan Allah dan menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealaan. Saudara-saudari, ini adalah berita sukacita. Di dalam kita menikmati firman Tuhan. Di depan kita ada Alkitab, di dalam kita ada roh. Begitu roh yang di dalam dengan firman yang di luar, ini seperti korek api, batang korek api dengan fosfor diketemukan, maka akan menimbulkan api. Dalam hal ini kita akan mendapatkan persona diri Tuhan sendiri di dalam firman yang kita doa bacakan. Yang kedua, kita melihat sekali lagi bagaimana firman yang dimakan oleh Yeremia ini menjadi kegirangan dan kesukaan bagi kita. Ini adalah cita rasa firman. Saudara, firman Tuhan itu manis. Firman Tuhan itu segar. Membuat kita mengalami kegirangan dan kesukaan. Kegirangan dan sukacita atau kesukaan adalah hasil firman yang dicerna di dalam kita. Diasimilasi menjadi sukacita di dalam dan kegirangan di luar.
Sukacita ini menunjukkan kita ini tidak kekurangan. Kita ini harus memiliki satu kebutuhan. Ya, kita harus memiliki satu keperluan. Kalau kekurangan firman, ada perasaan yang tidak sejahtera. Sehingga membuat kita ini keinginan untuk selalu menikmati firman Tuhan. Inilah menjadi sukacita yang di dalam dan kegirangan yang di luar. Saudara-saudari, kegirangan ini menunjukkan kita ini begitu ketemu dengan siapapun, kita bisa memperhidupkan Kristus penuh dengan sukacita, bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi pemberitaan Injil, sehingga orang bisa merasakan cita rasa Kristus. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang bersukacita. Dan di dalam sukacitanya, Dia ingin memberikan dirinya kepada kita sebagai makanan untuk kenikmatan kita. Maka saudara-saudari, kalau kita ini makan Kristus dan ada satu sukacita di dalam dan kegirangan di luar, ini justru kita mengekspresikan Allah sendiri adalah Allah yang penuh dengan sukacita. Dan sukacita di dalam Roh Kudus, ini dalam Roma pasal 14 ayat 17, sukacita di dalam Roh Kudus adalah buah dari Roh itu di dalam kita. Jadi sukacita ini juga menunjukkan buah dari Roh Kudus yang membuat kita bernyanyi, berseru, bergembira dengan sukacita yang mulia. Ini ada satu kata yang baik, yaitu sukacita yang mulia, bukan sukacita duniawi. Sukacita di dunia ini bisa sementara, hari ini sukacita, besok bisa menangis, kecewa dan sebagainya. Tapi kalau sukacita di dalam Tuhan, ini adalah sukacita yang mulia. Sukacita yang penuh dengan ekspresi Allah. Saudara-saudari, inilah ayat di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Bagaimana firman Tuhan menjadi makanan yang menghasilkan kegirangan dan kesukaan di dalam kita. Selanjutnya kita ambil satu ayat tambahan di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Ini menunjuk bagaimana firman ini tinggal di dalam kita, menjadi firman yang penuh limpah, yang kaya, yang luar biasa. Bagaimana kekayaan ini saudara-saudari? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya atau kelimpahannya di antara, ini sebenarnya katanya adalah di dalam kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sebagai tambahan saudara-saudari, di dalam kitab Kolose ini, di mana ditulis oleh Rasul Paulus, di sini Rasul Paulus mengatakan, apabila firman Tuhan yang tinggal di dalam kita, perlu tinggal dengan segala kekayaan, kelimpahan. Jadi firman ini bukan hanya kegirangan dan kesukaan, tapi menghasilkan satu kelimpahan, satu hasil yang membuah, memancar. Saudara-saudara, apakah itu? Kita melihat firman yang diucapkan oleh Kristus adalah Allah yang berbicara melalui putra di dalam kitab Injil, dilanjutkan melalui para rasul dan nabi dalam surat kiriman yang akhirnya mencakup seluruh perjanjian baru, dan semuanya ini diwariskan kepada kita. Jadi saudara-saudari, kelimpahan firman dinyatakan di dalam keseluruhan perjanjian baru, keseluruhan perkataan Allah. Dimulai dari Kristus kitab Injil sampai para rasul, sampai perampungan akhir Yerusalem baru. Inilah firman dengan segala kelimpahannya. Kalau tinggal di dalam kita, maka kita juga akan dibentuk menjadi Yerusalem baru. Firman Kristus adalah persona Kristus. Maka membiarkan firman Kristus berdiam di dalam kita, berarti persona Kristus juga diam di dalam kita. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan yang limpah kaya, ini menunjuk pada persona Kristus sebagai manusia baru. Tinggal di dalam kita, menjadikan kita juga adalah manusia baru. Membiarkan firman Kristus berdiam dengan limpahnya di dalam kita, berarti mengizinkan firman itu beroperasi di dalam kita, dengan menetap di dalam kita dengan limpahnya. Saudara-saudari, tadi saya katakan bagaimana pertama kita menggunakan organ roh kita untuk mendapatkan Kristus melalui firman-Nya. Dan kelimpahan ini berlanjut dari roh kita akan membuat jiwa kita, pikiran, tekad, emosi kita. Ini artinya mengizinkan firman itu beroperasi di dalam kita, terutama di dalam jiwa kita. Bagaimana pikiran kita, saudara-saudari? Semakin kita baca firman, pikiran kita akan dijenuhi menjadi pikiran Kristus. Bagaimana emosi kita?
Kita akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan pernah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana dengan tekad kita? Kita juga akan berjalan, memilih Tuhan, menjadi sasaran kita di dalam seumur hidup kita. Inilah artinya kelimpahan firman beroperasi. Dan ini tentunya perlu kerjasama kita. Kita perlu mengizinkan firman ini beroperasi. Mungkin kita menghambat operasi firman ini. Ada orang kaum beriman acuh tidak acuh terhadap firman Tuhan. Maka firman ini tidak bisa beroperasi. Firman hanya berhenti di dalam roh. Tidak sampai mempengaruhi, menjenuhi seluruh jiwa. Apalagi sampai kepada tubuh. Saudara-saudari, kita perlu firman ini beroperasi. Memberikan ruang, menyuplaikan kekayaan kelimpahan Kristus di dalam setiap bagian kita. Bukan hanya roh kita, juga jiwa kita, sampai hasil akhirnya di dalam tubuh kita. Saudara-saudari, firman yang tinggal di dalam kita berarti berumah di dalam kita. Memiliki ruang yang memadai untuk melayankan kekayaan Kristus dengan bebas di dalam kita. Ibarat rumah ya, kalau Anda sebagai tuan rumah, Anda memiliki hak untuk mengatur rumah Anda. Hari ini firman yang tinggal berumah berarti kita mengizinkan Kristus menjadi tuan di dalam hidup kita. Menjadi tuan rumah di dalam seumur hidup kita, di dalam keluarga kita. Memberikan ruang gerak bagi Tuhan untuk beroperasi, melayankan kekayaan Kristus dengan bebas di dalam kita. Oh saudara-saudari, ini memerlukan perhatian Anda dan saya. Bagaimana firman Tuhan ini terus bekerja di dalam kita, berumah di dalam kita, supaya kita memberikan ruang gerak kepada Kristus untuk bekerja di dalam kita. Saudara-saudari, kelimpahan firman ternyatakan, ya sampai puncaknya di sini, ternyatakan dengan mengalami fungsi firman. Fungsi firman di sini adalah menerangi, merawat, mengairi, menguatkan, membasuh, membangun, melengkapi, mendidik, menjadikan kita manusia Allah yang senantiasa mengucap syukur. Saudara-saudari, di masa pandemi ini, bagaimana waktu kita bertemu dengan firman Tuhan? Apakah kita hanya bertemu dengan tulisan? Atau di sini berita ini mendorong Anda dan saya untuk supaya kita memiliki satu roh yang segar, satu konsep yang benar. Bahwa kita membaca Alkitab adalah kita makan firman, adalah kita makan Allah, makan Tuhan. Sehingga kita hidup oleh Dia, kita dijenuhi oleh Dia. Dan kita menjadi manusia Allah hari ini yang memancarkan Kristus, yang senantiasa mengucap syukur. Semoga Tuhan merahmati Anda dan saya. Kita menjadikan diri kita dalam hidup gereja adalah anggota tubuh yang hidup, yang segar, yang memakan Kristus dan menyuplaikan Kristus. Tuhan merahmati kita. Amin.